Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Laila ya. Dan mbaknya bilang seperti ini, alhamdulillah saya pernah bekerja di Singapura, majikan saya Melayu, tapi alhamdulillah saya diperlakukan sama seperti anak-anak emak bapak yang saya rawat setelah beliau berdua meninggal. Saya pulang tahun 2019, sampai sekarang abang-abang anak emak bapak yang saya rawat masih selalu kirim uang pada saya. Bahkan lebaran haji saya disuruh korban dibiayai mereka. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya Mbak. Jadi di sini saya juga ikut senang kalau mendengarkan ibaratnya curahan ataupun ibaratnya cerita dari mbak-mbak TKW yang sudah pulang ke Indonesia, yang mendapatkan majikan yang baik dan diperlakukan selayaknya sebagai anak dari sang majikan ya. Hal seperti ini benar-benar sangat janggal sekali teman-teman, karena enggak semuanya bernasib baik ya. Kita yang bekerja ke luar negeri mengadu nasib, enggak selamanya kita akan dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Tapi di sini kita bisa berharap dengan cara berdoa, mendekatkan diri selalu sama Allah ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses, yang berada di PT, yang masih menunggu numpang proses ada di Indonesia di PT, entah di rumah atau dimanapun ya. Untuk kalian semuanya yang saat ini pengen kerja ke luar negeri, entah mau ke Malaysia, entah mau ke Singapura, entah mau ke Taiwan, Hong Kong atau kemana saja ya. Untuk saat ini dekatkan diri selalu sama Allah agar semua urusan kita dipermudahkan, agar kita semuanya dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Amin. Dan di sini buat kalian semua ya, saya nggak nakut-nakutin. Bagaimana toh Mbak kerja di luar negeri itu sebenarnya enak apa enggak sih Mbak ya? Enak atau enggaknya itu tergantung pada diri kita. Kalau di sini kita bisa beradaptasi dengan keluarga majikan itu dengan cepat sekali, dengan begitunya kita tanggap, insya Allah di situ kita bisa merasa enak. Enaknya bagaimana? Kita merasa nyaman di situ, kita bekerja bisa dengan happy kayak gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau misalkan kalian bekerja di rumah majikan baru pertama kali ya, dan di situ kalian benar-benar merasa kesulitan, di situ kalian benar-benar merasa tertekan, entah itu dari sikap majikan, entah itu dari pekerjaan ya, semuanya nggak ada yang tahu teman-teman. Yang namanya pertama kali kerja ke luar negeri, pasti nanti kalian akan merasakan di situ merasa canggung, kalian merasa ya Allah rasanya dak dikduk bagaimana ya nanti setelah sampai di rumah majikan, bagaimana ya nanti untuk menghadapi pekerjaan di setiap harinya. Kalian jangan takut teman-teman ya, karena di sini saya waktu pertama kali kerja ke Singapura teman-teman, saya juga nggak pernah yang namanya merasa takut, merasa nanti bagaimana, terus tentang pekerjaan bagaimana, enggak. Yang penting kalian niat, yang penting kalian punya tekad, udah ya. Yang penting kalian di situ mau belajar, mau bekerja, dan harus rajin teman-teman. Yang penting itu saja. Tentang hasilnya bagaimana serahkan saja pada Allah teman-teman ya. Karena di sini nanti kalian semuanya akan sendirian ya menghandle semua pekerjaan, entah itu tentang apa saja yang berada di rumah majikan, semuanya akan kalian handle dengan sendiri. Jadi di sini buat teman-teman semuanya harus siap ya. Bekerja di Singapura ini teman-teman ya, semuanya nanti serba baru, apalagi untuk yang masih pemula. Biasanya kalau masih pemula itu orangnya suka baperan ya, dikit-dikit nanti diambil perasaan, terus nanti jadi kepikiran, akhirnya kalian timbullah merasa di situ nggak nyaman bekerja, akhirnya kalian di situ merasa kepengen pulang ke Indonesia dan lain sebagainya. Hal seperti ini wajar. Dan saya sudah mengalami, di sini saya sudah melewati semuanya ya. Untuk itu di sini saya berbagi pada kalian semua agar kalian nanti setelah tiba di rumah majikan enggak kaget ya, tidak kaget lagi. Bahwasanya benar yang diomongkan oleh Mbak Asih ya, bahwasanya untuk pertama kali kerja ke luar negeri apalagi di Singapura ya, untuk proses adaptasi dengan keluarga majikan itu tidak ada yang mudah ya. Semuanya butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelatenan ya. Di situ asal kalian mau belajar, asal kalian niat ya, kepengen yang namanya kepengen niat, saya niat banget pengen bisa ya,
Orang kalau mau bisa itu harus belajar Mbak, nggak ada yang intinya ya kepengen bisa, saya kepengen jadi TKW sukses, tapi kalian nggak mau melewati prosesnya, tapi kalian nggak mau bersabar, nggak bisa Mbak. Apalagi kita ini di dunia luar negeri ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kita di sini sendirian, nanti bakalan menghandle sendirian, semuanya bakalan kita handle secara sendirian. Nah, dan semua itu nggak ada yang gampang. Ya, di sini kalian jangan sampai tergiur oleh postingan-postingan yang ada di Facebook bahwasanya nanti kerja di luar negeri itu enak banget. Di sini kita ada liburan, kita banyak teman, kita bisa shopping-shopping, kita bisa pergi ke sana kemari, bukan ya. Bukan itu saja ya. Nantinya kita akan bekerja di rumah majikan itu bagaimana? Bagi yang masih pemula, biasanya di sini itu dikasih liburnya sebulan hanya sekali ya. Kadang ada juga yang dikasih sebulan 2 kali ya. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau majikan ngasih kalian kesempatan untuk berlibur. Tapi ada juga yang tidak dikasih libur sama sekali teman-teman ya. Itu bagaimana nasibnya? Selalu dikurung di dalam rumah majikan, selalu disibukkan dengan pekerjaan. Pasti akan merasa stres, pasti kalian akan merasa terbebani dengan semua itu. Karena di sini kita bekerja itu teman-teman, kita nggak hanya mengandalkan tenaga saja, pikiran kita juga maju, dan juga yang paling utama itu adalah mental. Mental kita benar-benar harus siap teman-teman. Kalau mental kalian nggak siap ya, itu sudah pasti nantinya akan timbullah suatu masalah yang akan datang. Entah itu kalian nantinya nggak bisa finish kontrak, entah itu kalian nantinya akan pindah-pindah majikan ya. Di sini nggak ada yang gampang teman-teman ya. Biasanya kalau yang masih pemula itu akan merasakan banyak sekali masalah-masalah yang akan datang. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah kecil digede-gedekan, itu sudah biasa ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian nanti ada masalah apapun di dalam rumah majikan, kalian jangan langsung telepon ke agent ya. Usahakan ngomong sama majikan dulu, biarkan majikan ngasih solusinya. Kalau misalkan majikan kalian nggak respon, barulah kalian telepon ke agent. Jangan sampai kalian langsung tiba-tiba telepon ke agent tanpa sepengetahuan dari sang majikan. Kalau majikan tahu ya, kalau majikan nggak terima, bisa-bisa kalian langsung dibelikan tiket terus diantar pulang ke Indonesia. Ya, kalau bisa mah harus rundingan dulu atau ngomong baik-baik dengan majikan, biarkan majikan ngasih solusinya kayak gitu. Biasanya nih masalah seperti ini itu datang pada mbak-mbak yang masih pemula, baru pertama kali datang kerja ke Singapura. Hal seperti ini wajar ya, karena proses adaptasi untuk yang pertama kali dengan keluarga majikan itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya butuh benar-benar ekstra kesabaran. Dan di sini kuncinya agar kalian menjadi seorang TKW yang sukses hanya satu, yaitu sabar, sabar, dan sabar. Nggak ada kata lain selain sabar ya. Kalian harus sabar, kalian harus ikhlas menjalani semua rutinitas aktivitas yang ada di dalam rumah majikan. Itu saja teman-teman, sebenarnya cuman itu aja. Tapi di sini ya biasanya banyak sekali yang bisa ngomong seperti ini, tapi untuk menjalaninya itu sangatlah berat sekali, apalagi buat yang masih pemula. Benar-benar berat banget karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Tapi nanti kalau sudah dilakukan dengan setiap harinya di situ, insya Allah kalian akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu sudah biasa buat kalian. Oke? Jadi di sini buat teman-teman semuanya pokoknya tetap semangat, positive thinking ya, bahwasanya kalian kerja ke luar negeri sudah pasti punya tujuan, sudah pasti kalian punya cita-cita, punya impian, kepingin merubah nasib, kepingin memiliki masa depan yang lebih cerah, atau mungkin lah ya kepingin yang namanya menyekolahkan anak, kepingin bikin rumah, atau kepingin cari modal untuk usaha. Untuk itu kalian harus semangat ya, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya berproses, semuanya butuh waktu, butuh perjuangan, dan itu harus kalian hadapi dengan sendiri ya. Kita di sini memang sendiri teman-teman, tapi insya Allah kalau kalian sabar, insya Allah kalau kalian mau menjalani semuanya itu dengan penuh rasa ikhlas, insya Allah ya semuanya itu akan menjadi ringan untuk kita. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, semoga bisa memotivasi. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semua bisa merasa betah nyaman berada di rumah majikan ya.
dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.